erupsi di wilayah Kelaka, terutama kawasan Melawang. Nah, kami apa perlu surat atau koordinasi dengan lembaga jenengan atau kita awali dengan bersurat? Karena apa? Dari kajian teknis kami di sana memang sumber mata air itu dimanfaatkan oleh masyarakat yang di bawahnya, tapi masuk kawasan Duren di sana. Tapi dari apa yang kami lakukan di lapangan ternyata kok belum ada tersentuh apa ya, semacam aliran irigasi dan sebagainya. Artinya di situ tidak ada bentuk apa, seperti apa ya, aliran yang sementara ini menurut kami itu masih alami begitu. Mohon mungkin bisa ditanggapi. Terima kasih. Baik Bapak dari PDAM, selama ini kalau boleh saya tahu PDAM dalam menampung air dalam bentuk tandon apakah semacam embung? Itu rencana kami di sana akan membangun brown cap. Iya. Siap. Brown cap itu nanti kita upayakan dengan pompa. Siap. Kemudian kita supply ke reservoir atau ground reservoir yang sudah kami miliki di wilayah Sumber Beringin. Iya. Oke. Iya. Baik. Saya apresiasi ternyata juga Bapak mengikuti inovasi teknologi juga dengan baktering, yaitu semacam bangunan penangkap mata air Bapak. Jadi sebenarnya mau saya usulkan seperti itu. Ternyata kajian dari PDAM sudah mau akan dilaksanakan ya. Terkait dengan Ranu Wurung memang bagian dari kewenangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini Dinas PU Sumber Daya Air. Silakan Bapak nanti mengajukan izin. Jadi kepanjangan dari dinas ada di UPT untuk memaksimalkan atau memanfaatkan dan juga menggunakan sumber wurung ya Pak ya. Iya, sumber. Iya. Ya Ranu Wurung ini. Ranu Wurung. Oh, Ranu Wurung. Hanya saja Ranu Wurung. Oh, Ranu Wurung. Ranu Wurung hanya saja wilayah itu di Sumber Beringin. Iya. Bukan desa Ranu Wurung. Iya. Boleh. Iya, nanti kita akomodir Bapak. Jadi kita apresiasi juga dari PDAM sebagai pelayan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air minum terutama di Kabupaten Lumajang. Kami tunggu informasi selanjutnya, Pak. Iya, terima kasih. Iya. Oke, alhamdulillah Jagang Lumajang mempertemukan ya. Iya, nyambung. Tepuk tangan dong untuk Jagang Lumajang. Nah, ini giliran, ini sudah tadi misalnya gamelan ini sudah main semua ini. Ada kenong, ada ini gendang dan sebagainya. Tinggal gongnya yang belum ngomong ini. Oh, ada tambahan, ada Pak sedikit. Biar lebih semuanya jelas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amhak Solihin, Pak. Kami putra daerah dari Lumajang. Pimpinan kami memang banyak dari Surabaya. Mungkin kami karena di bidang pengendalian banjir dan kekeringan, kami banyak mengetahui dan melihat kondisi lapangan yang ada di Kabupaten Lumajang. Mungkin kami mengawali yang dari awal dulu, yaitu dari Bapak Tritunggal itu, Tirta Tritunggal, tentang kondisi sumber air yang di sana. Alhamdulillah, mumpung di sini ada Bapak Dewan, mohon izin Bapak. Nah, kalau nggak salah kami masih ingat, yaitu akhir 2019 atau awal 2020 itu di provinsi itu ada namanya PDADB, Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi, yang mengelola air, sumber air, yaitu yang menangani antara dua kabupaten. Nah, kemarin beliau-beliaunya itu mereka datang ke sini, yaitu untuk melihat sumber Merutu, yang itu rencananya untuk peruntukan air di wilayah Kedung Jajang, Kelaka, dan mencukupi wilayah Sumber Baru, Kabupaten Jember. Saya sampaikan juga waktu itu di sana, Pak, kami sebenarnya waktu itu saya tidak melihat di sisi barat, karena yang kami lihat itu di sisi utara yang memang wilayah rawan kekeringan. Nah, di sana lereng Lamongan itu mata airnya banyak di Kabupaten Probolinggo. Ternyata PDADB itu juga mau berkoordinasi, juga mau menginvestasikan di sana tentang air yang di Ronggojalu.
untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah Ranuyoso, Kelaka dan sebagainya itu. Nah, mungkin CV Tirta Tritunggal ini ya yang membawai ada 3 kecamatan Pak ya tadi ya kalau nggak salah. Kucialit, Padang sama Kedung Jajang. Nah, sumber mata airnya ada di Probolinggo. Mungkin nanti bisa difasilitasi tentang kaitannya izin kewenangan di sana. Kalau izin air pemanfaatan Bapak, tadi disampaikan sama pimpinan kami, Bu Winda, itu ada di kami Pak. Contohnya dulu PDAM juga gitu. Nah, waktu itu izin air permukaannya tidak dilaksanakan. Akhirnya sekarang semua PDAM yang ada di Kabupaten Lumajang, baik pengambilan di sumber Selo Kambang, sumber Topo, sumber-sumber besar, itu izin pada kami provinsi. Selaku pengelola sumber daya air yang ada di Lumajang, tangan panjang dari provinsi. Kantor kami ada di Jalan Sultan Agung Pak, timurnya alun-alun. Itu. Monggo kami terbuka. Itu Pak Tita kalau mau tentang koordinasi, konsultasi tentang masalah perizinan sama pemanfaatan air di sana itu. Terus yang kedua, saya langsung menginjak tentang masalah karena tema yang di sini yaitu krisis air bersih di Kabupaten Lumajang. Kalau saya melihat berarti harus ada prioritas skala jangka panjang dan skala jangka pendek. Yang saya melihat, yang saya amati di sini, Kabupaten Lumajang, skala jangka pendeknya yaitu tentang dropping air. Skala jangka pendeknya. Kalau di kami Bapak, itu sebenarnya krisis air itu sudah kami amati, yaitu mulai 2014 di wilayah Lumajang, khususnya sektor utara. Sempat memang kami juga benturan dengan perhutani Bapak. Kalau tadi Pak Gempar, di Gempar juga kaitannya perhutani. Sama-sama lembaga pemerintah dengan Perum bisa benturan kadang-kadang. Iya. Terkait dengan tanah TKD. Waktu itu desa Penawungan gitu. Kami karena di program kami ada namanya program Pak Gubernur waktu itu, Pak Dekarwo, yaitu program Seribu Embung. Lah, akhirnya kami masuk ke sana. Ada 3 desa yang rencana kami bangun. Desa Jenggrong, Penawungan sama Wates Kulon. Nah, ternyata karena kendala lahan perhutani. Nah, mereka pihak perhutani itu bahasanya ya kalau ada tegaan walaupun usianya segini, gantinya itu harus usia produksinya itu. Akhirnya di wilayah utara Ranuyoso, di wilayah Wates Kulon maupun Penawungan dan Jenggrong tidak bisa dilaksanakan. Akhirnya kami beralih di desa Sumber Petung. Alhamdulillah di sana kondusif, masyarakat desanya juga menerima, digunakanlah tanah TKD untuk membuat embung lapangan. Embung lapangan pada kami itu sipil teknis karena penanganan jangka pendek, pengurangan kaitannya pengurangan krisis air. Alhamdulillah sekarang bisa digunakan di sana. Fungsinya yaitu menerima air tada hujan. Alangkah lebih baiknya kalau ada mata air maupun aliran air yang bisa inflow masuk, gitu Pak. Itu di wilayah Sumber Petung. Terus yang kedua itu kami itu di wilayah memang kecamatan yang wilayah kekeringan di Desa Kedawung, Kecamatan Padang. Itu juga ada embung juga Pak. Tapi di sana memang kurang begitu manfaat itu. Terus yang ketiga di Desa Wonokerto Gucialit, yang sempat ada anak meninggal itu Pak dulu. Saya sampai sempat takut ya. Ya, kalau di Desa Wonokerto itu saya juga salut. Nah, saya sarankan waktu itu, karena waktu itu ada sumber Sedaeng yang bisa membaik Desa Kenongo itu Pak, sama Desa Pakel itu kan. Nah, itu sumbernya mati. Yaitu kalau bisa Pak Inggi, Bu Inggi waktu itu buatkan perda desa, buat hutan desa. Siapa aja yang mengganggu hutan itu, istilahnya untuk kaitannya keberlangsungan sumber mata air itu ada sanksi hukumnya. Alhamdulillah berjalan. Kalau nggak salah itu satu-satunya perdes desa yang kaitannya tentang menjaga sumber mata air ya di Desa Wonokerto itu. Namanya Sumber Sedaeng. Itu Pak. Oke, berarti di 3 desa Penawungan, Jinggrung dan alun-alun sampai sekarang embungnya terbengkalai? Tidak bisa dibuatkan embung di sana. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Catatan gitu, yang perlu kita komunikasikan dengan teman-teman Perum ya, barangkali seperti itu. Terima kasih. Nah ini kita
sudah sampai kepada gong, bukan gong acara tapi gong pendapat-pendapat, karena ada 2 session nantinya ya. Ini semuanya sudah berpendapat ya, nantinya juga akan ditanggapi oleh dari Dewan, yang mana beliau juga banyak berbuat juga untuk air bersih juga di wilayahnya gitu kan. Namun ada namunnya, ini kan kita sudah capek juga ini. Sebelum kita kepada gong kita akan tunggu kabar-kabar dari teman-teman biar tidak menegangkan. Monggo Mbak Rinda dari Mitra Nada biar menghibur kita. Assalamualaikum warahmatullahi